Halo sahabat TCID, nama saya Lukas, saya dosen teknik elektro di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saat ini saya sebagai ketua dari komunitas atau masyarakat kecerdasan artifisial Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia AI Society. Langsung aja, Ask the Expert. Oke, pertanyaan pertama. Apakah AI benar-benar bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan manusia? Apakah nanti Artificial Intelligence bisa mengambil alih pekerjaan manusia? Tentu saja, Artificial Intelligence akan bisa menggantikan sejumlah pekerjaan manusia, khususnya yang dinyatakan atau selama ini dikerjakan secara otomatis. Jadi, beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif, dalam bahasa teknis mungkin disebut sebagai 3D ya, 3D, dirty, dull, and dangerous. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang membosankan, yang berbahaya, itu sudah selayaknya kita bisa alihkan ke komputer karena komputer dengan artificial intelligence bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu jauh lebih bagus daripada manusia, dan itu juga justru untuk menyelamatkan manusia. Nah, artificial intelligence saat ini sudah dikembangkan untuk bisa melakukan beberapa hal, entah itu berupa mampu bertindak seperti manusia, itu sudah berarti diberi kemampuan untuk bergerak, melakukan tindakan-tindakan itu, atau ada juga yang komputer yang ditanam dalam perangkat komputer atau handphone yang bisa berpikir seperti manusia. AI juga ada beberapa variasi yang saat ini sudah dikembangkan. Jadi memang betul bahwa AI akan bisa mengerjakan sesuatu tanpa manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah adanya ChatGPT bisa bikin pekerja dirumahkan? Dan bagaimana caranya membedakan mana tugas mahasiswa yang digarap dengan artificial intelligence dan mana yang enggak? ChatGPT mungkin saat ini sedang hype. Banyak orang melihat bahwa ChatGPT luar biasa ya, bisa membuat teks yang seperti seolah-olah manusia. Tetapi sebetulnya kita masih bisa merasakan bahwa tulisan karya ChatGPT itu adalah tulisan robot. Ada beberapa bentuk tatanannya dari susunannya terlihat bahwa dia sebetulnya seperti halnya kita cari informasi di Google. Dia akan mencari fakta, dia susun. Pertama dia akan mencoba menegaskan Anda bertanya ini, kemudian dia susun fakta-fakta yang ada di internet dari dokumentasi yang dia miliki, yang dia bisa akses. Kemudian dia buat sedikit kesimpulan lah. Ya, itu yang paling umum bisa kita lihat polanya dari ChatGPT. Jadi misalkan saya sebagai dosen kalau membaca tugas bisa langsung merasakan bahwa ini polanya, cara ngomongnya ini ChatGPT nih gitu. Nah, ChatGPT mungkin juga dalam beberapa hal mencoba sedikit lebih kreatif dengan melakukan ekstrapolasi. Tetapi kadang-kala justru semakin dia kreatif, itu justru menunjukkan, kalau dalam bahasa kita mungkin agak ngawur. Kita semakin menunjukkan dia kesalahannya, blundernya dia. Contoh ya, teman-teman, misalkan saya sempat nyoba gitu, mau nanya ChatGPT, coba beri saya resep cendol goreng. Ternyata ChatGPT bisa memberikannya, karena dia merasa bahwa dia bisa mengambil contoh-contoh buat makanan yang digoreng seperti apa, tetapi dia tidak sadar bahwa cendol itu bentuknya basah dan nggak cocok digoreng. Nah, dengan cara itu berarti ChatGPT terjebak pada sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi dia ya bla 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 membuat sesuatu. Jadi sebetulnya ChatGPT bisa membangkitkan teks, tetapi sebetulnya buat manusia pada umumnya saat ini mampu membedakan yang asli karya manusia dengan bentuk yang ada di situ. Kalau karya manusia bisa muncul ada kalimat-kalimat yang lebih kreatif gitu dibandingkan kalimat-kalimat standar, kan, kalimat yang biasa deskriptif yang menjelaskan saja, karena ChatGPT sejauh ini hanya bisa mendeskripsikan sesuatu, daripada misalkan ide-ide kreatif, usulan, atau bahkan mungkin yang agak provokatif itu, menantang atau menyatakan ketidaksetujuan semacam itu. Bagaimana nasib pendidikan tinggi di masa depan dengan adanya artificial intelligence? Kemudian bagaimana di Indonesia? Artificial intelligence sebetulnya punya potensi dan bisa membantu banyak hal. Ya, tentu saja membantu dalam manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi shortcut dalam pendidikan. Orang nggak usah capek-capek belajar menggunakan artificial intelligence terus tiba-tiba jadi pinter. Itu mustahil. Jadi artificial intelligence seperti halnya yang ChatGPT, kalau itu digunakan untuk mencontek, cheating, ya, membuat karya yang tidak asli, itu juga tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan. Tetapi kalau kemudian artificial intelligence digunakan misalkan untuk membantu dalam proses pendidikan, dari kurikulum, kemudian dari
prestasi mahasiswa itu kemudian dia bisa mengarahkan Anda sesuai dengan bidang-bidang ini dan mungkin bisa dikembangkan dengan bidang tertentu. Akhirnya pendidikan bisa lebih kompetitif, bisa lebih personalized gitu, dalam arti bisa memberikan yang terbaik untuk orang yang bisa lari kencang, diberikan materi yang lebih cepat, tantangan soal yang lebih bagus, sementara mungkin yang perlu waktu ya akan didampingi untuk mempelajari, mungkin mengulangi, kemudian ketika sudah bisa diberikan yang lebih lanjut, semacam itu. Jadi artificial intelligence bisa bermanfaat dalam pendidikan, tetapi tentu saja bukan dalam konteks untuk menjadi shortcut atau untuk menjadi cara kecurangan ya, tentu saja untuk kebaikan. Apakah artificial intelligence bisa memprediksi sesuatu? Jadi artificial intelligence sebetulnya menjadi ilmu atau program yang menjadi kelanjutan dari proses-proses yang selama ini dikembangkan, yaitu algoritma yang mengotomasi. Atau dalam ilmu-ilmu dasarnya untuk artificial intelligence misalnya kita belajar ilmu logika, ilmu matematika, statistik gitu. Nah, kalau kita membandingkannya dengan ilmu statistik, aplikasi artificial intelligence bisa dilihat misalkan ilmu statistik dengan diberikan data, nomor satu dia bisa melihat data-data itu dan memberikan interpretasinya. Interpretasi yang paling dasar biasanya dari data yang ada kita bisa mengungkapkan apa artinya, maka di situ kita nyebut deskriptif. Kita bisa kalau dapat angka-angka bahwa misalkan cuaca ya kan pada hari ini temperatur 35, besok 36, 37. Nah, mungkin dari situ bisa dinyatakan secara deskriptif bahwa oh temperatur naik ya. Dari angka-angka itu akhirnya bisa dinarasikan, diceritakan. Nah, di tahap selanjutnya statistik tidak hanya bisa mendeskripsikan, tetapi artificial intelligence bisa membantu misalkan untuk mengolah data yang besar, melakukan diagnostik. Jadi contohnya untuk ilmu kesehatan misalnya pasien dengan melihat pola-pola hasil pengukuran dari temperatur, dari tekanan darah, berbagai parameter itu, kemudian artificial intelligence bisa menganalisis. Itu yang tingkat kedua. Tingkat ketiga, setelah tadi deskriptif, diagnostik, berikutnya adalah prediktif. Ini juga sangat dibutuhkan oleh orang atau bisnis terutama, bahwa kita ingin tahu kalau sudah punya data yang sekian banyak, berikutnya apa yang akan terjadi. Dan itu yang disebut sebagai prediktif. Di tingkat yang lebih lanjut, artificial intelligence bisa lebih, kalau sudah memprediksi, harapan kita bisa memberikan pertolongan atau mendapatkan arahan. Maka kita menjadi sebagai preskriptif. Bisa komputer atau artificial intelligence teknologi ini memberikan saran. Nah, untuk itu artificial intelligence akan membantu manusia memberikan rekomendasi yang terbaik berdasarkan data yang ada. Berikutnya ada pertanyaan menarik juga nih. Apakah artificial intelligence memungkinkan punya jiwa? Wah, ini agak teologis ya. Terus terang kami sebagai orang teknis melihat bahwa yang namanya teknologi ini sifatnya dibentuk dengan sesuatu yang rasional. Dia adalah program aplikasi yang berjalan berdasarkan instruksi yang disusun oleh manusia. Maka dia bersifat mekanistis. Maka dia belum punya sesuatu yang secara otomatis dia bisa terlepas atau bisa mandiri dari susunan perintah yang ada. Atau dalam bahasa matematik kita menyebutnya deterministik. Apa yang dia lakukan, segala sesuatunya sudah diprogram dan dia akan mengikuti program itu. Jadi dalam hal itu kita mungkin bisa menganalogikan bahwa tidak ada jiwa. Karena kalau komputer ya tergantung diberi power supply-nya mati ya dia sudah habis gitu. Sahabat TCID, nah demikian sampai jumpa di Ask the Expert selanjutnya.